Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Oleh karena itu, kita akan membahas tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Ini dia filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia merupakan kata majemuk dari philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, keinginan kuat, atau mencari. Sedangkan sophia artinya wisdom atau kebijaksanaan, kebenaran, pengertian yang mendalam. Sehingga bisa didefinisikan bahwa filsafat adalah the love of wisdom atau kecintaan terhadap kebijaksanaan, atau juga bisa didefinisikan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu secara mendalam, atau juga bisa didefinisikan upaya untuk mencari kebenaran sedalam-dalamnya melalui logika dan rasio. Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai segala sesuatu seperti ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Kemudian, apa yang melatar belakangi adanya filsafat? Yang melatar belakangi adanya filsafat adalah rasa takjub terhadap keindahan alam semesta, rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, dan ketidakpercayaan terhadap dongeng-dongeng dan tahayul. Dulu, orang-orang Yunani kuno mempercayai dongeng-dongeng dan tahayul. Dalam menjelaskan segala sesuatu seperti alam semesta, manusia, dan lain-lain, mereka menggunakan penjelasan mitos. Sehingga hal ini membuat beberapa orang yang menggunakan akal pikirannya dengan kritis merasa tidak puas dengan jawaban menggunakan mitos. Orang pertama yang berfilsafat adalah Thales, sehingga ia dijuluki sebagai bapak filsafat. Thales mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apa unsur yang membentuk alam semesta? Dengan teorinya, ia menjawab unsur yang membentuk alam semesta adalah air, karena menurutnya air adalah sumber kehidupan, dan menurutnya juga bumi ini terapung di atas air. Terlepas dari apapun jawabannya, bagaimanapun teorinya, pertanyaan ini membuatnya menjadi filsuf yang pertama, karena pertanyaan itu dijawabnya menggunakan akal atau logika dan tidak lagi menggunakan mitos atau kepercayaan. Selain Thales, banyak setelahnya bermunculan tokoh-tokoh filsuf beserta teori-teorinya seperti Anaximander, Heraklitus, Parmenides, Zeno, Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Kemudian, apa manfaat dari kita mempelajari filsafat? Tentu ada banyak sekali manfaat dalam mempelajari filsafat. Salah satunya adalah mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis atau critical thinking. Filsafat membantu mengasah kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi, dan mengidentifikasi argumen yang kuat, sehingga membantu seseorang berpikir secara analitis dan reflektif. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang filsafat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam pengetahuan. Menurut kalian, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui dan didapat melalui panca indera, baik dari indera penglihatan, pendengaran,
tanpa motif dan tanpa usaha. Contohnya, sebelum kita belajar naik sepeda, kita tidak tahu apa yang kita rasakan ketika jatuh. Tapi, begitu kita belajar bersepeda, tanpa sengaja kita terjatuh, tubuh kita otomatis akan merasakan sakit. Akhirnya, kita tahu bahwa jatuh itu sakit. Dan yang kedua, pengetahuan yang kita peroleh dengan usaha dan didasari oleh pengalaman. Contohnya saat kita belajar. Nah, pengetahuan di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Yang pertama, pengetahuan sains. Pengetahuan sains adalah pengetahuan yang logis dan dapat dibuktikan secara nyata atau empiris. Contohnya seperti biji durian. Jika ditanam, akan menjadi pohon durian, tidak mungkin akan menjadi pohon kelapa. Karena secara akal itu masuk akal, untuk mengetahuinya kita pergi ke kebun durian. Di sana biji durian ditanam dan tumbuh menjadi pohon durian. Hal itu dapat dibuktikan secara nyata atau secara empiris, sehingga itu disebut dengan pengetahuan sains. Yang kedua, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang bertumpu pada rasional dan logis. Selama itu rasional dan masuk akal tanpa perlu bukti yang empiris, itu sudah disebut dengan filsafat. Contohnya, mengapa hari ini hari Senin? Mengapa bukan hari Minggu? Dari mana semua orang berpikir bahwa hari ini hari Senin? Bisa saja kan saya mengatakan hari ini hari Minggu? Mengapa demikian? Nah, itu masuk akal bukan? Namun hal itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Penetapan hari terjadi karena kesepakatan semua orang. Tidak bisa jika beberapa orang saja yang mengatakan jika hari ini hari Minggu. Karena seluruh dunia sepakat bahwa hari ini adalah hari Senin. Itulah pengetahuan filsafat. Kebenaran pengetahuan filsafat hanya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan logis. Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Apabila itu rasional dan empiris, maka pengetahuan itu berubah menjadi pengetahuan sains. Yang ketiga, pengetahuan mistik. Pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dan tidak juga secara logis. Pengetahuan mistik bertumpu pada rasa yakin, kepercayaan yang kuat. Contoh seperti ilmu perdukunan yang mengirim guna-guna, yang secara logika tidak masuk akal karena benda yang berbentuk secara fisik atau material diubah menjadi bentuk energi yang kemudian dipindahkan ke tubuh targetnya, lalu dirubah lagi menjadi bentuk semula, yaitu bentuk materi. Tentu saja itu tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga hal tersebut disebut dengan pengetahuan mistik. Itulah 3 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu secara garis besarnya. Sebelum mengetahui apa itu filsafat ilmu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu itu sendiri. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh dari serangkaian metode-metode tertentu atau dapat pula diperoleh melalui panca indera, baik itu didengar, dirasa, dan dilihat, tentang segala sesuatu, dan dapat pula diperoleh melalui serangkaian metode percobaan dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Secara garis besarnya, filsafat mempunyai 3 cabang besar, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Teori pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan yang disebut epistemologi. Teori hakikat membicarakan pengetahuan itu sendiri, disebut ontologi. Teori nilai membicarakan guna pengetahuan itu, disebut aksiologi.
Ini keseluruhan filsafat dalam garis besar yang ringkas. Nah, sekarang mari kita lihat secara lebih luas dan dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan itu diperoleh manusia melalui berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai alat. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini. Yang pertama, ada aliran humanisme. Humanisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Manusia ingin alam itu mempermudah kehidupannya. Karena itu, harus ada aturan untuk mengatur alam. Jadi, manusialah yang harus membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam. Menurut mereka, aturan itu harus dibuat berdasarkan dan bersumber pada sesuatu yang ada pada manusia. Alat itu ialah akal. Mengapa akal? Yang pertama, karena akal dianggap mampu. Yang kedua, karena akal pada setiap orang bekerja berdasarkan aturan yang sama. Aturan itu ialah logika alami yang ada pada akal setiap manusia. Akal itulah alat dan sumber yang paling dapat disepakati. Maka, humanisme melahirkan rasionalisme. Yang kedua, ada aliran empirisme. Menurut aliran ini, manusia itu memperoleh melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena menyentuhnya dan gula manis karena mencicipinya. Yang ketiga, ada aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Yang keempat, ada aliran positivisme, mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empirisme yang terukur. Jadi, hal panas oleh positivisme dikatakan air kopi ini 80 derajat Celcius, air mendidih ini 100 derajat Celcius, besi mendidih ini 1000 derajat Celcius, ini 1 meter panjangnya, dan ini 1 ton beratnya, dan seterusnya. Positivisme sudah dapat disetujui untuk memulai upaya membuat aturan untuk mengatur manusia dan mengatur alam. Kata positivisme, ajukan logikanya, ajukan bukti empirisnya yang terukur. Tetapi kita masih memerlukan alat lain. Alat lain itu ialah metode ilmiah, tetapi lebih operasional. Metode ilmiah mengatakan, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, lakukan langkah berikut. Mula-mula, buktikan bahwa itu logis. Kemudian, ajukan hipotesis berdasarkan logika itu. Kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara empiris. Jadi pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Lanjut kita membahas yang kedua, yaitu ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultime reality, baik yang membentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dalam hal ini, ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam tiap kenyataan atau menjelaskan hakikat dari segala kenyataan yang ada. Sehingga pada dasarnya ontologi ini ialah dasar filsafat yang membicarakan tentang hakikat keilmuan. Nah, kita lanjut yang ketiga nih.
ada aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu dari kajian filsafat yang membahas tentang teori nilai-nilai. Yang dimaksud di sini ialah nilai hidup dan nilai religi. Nilai hidup adalah nilai dasar di mana manusia mengharapkan sesuatu yang berhubungan langsung dengan hidupnya. Sedangkan nilai religi ialah nilai utama. Dikatakan sebagai nilai utama dikarenakan nilai yang diharapkan oleh manusia itu untuk kemuliaan dirinya dan hanya kepentingan semata. Aksiologi sebagai dasar filsafat membicarakan aspek kegunaan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan memiliki pranata dan etika keilmuan. Untuk itu, ilmu tidak bebas dari nilai sehingga membutuhkan aturan untuk menghindari terjadinya duplikasi keilmuan. Ilmu pengetahuan ini yang menjadi sarana manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, pada bab terakhir mengenai materi filsafat yang akan saya bahas adalah mengenai filsafat manusia. Apa sih manusia itu? Manusia secara bahasa disebut juga dengan insan. Dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasia yang berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jina. Kata manusia adalah insan yang dipakai untuk menyebutkan manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jina. Manusia memiliki karya yang dihasilkan dan berbeda dengan makhluk lainnya. Latar belakang karyanya dapat dilihat dalam setting sejarah dan sering psikologis, situasi emosional, unintelektual. Dari karyanya, manusia disebut makhluk yang menciptakan sejarah. Manusia tergambarkan akan berbagai macam perspektif. Yang pertama dari perspektif hewan rasional, animal simbolik, homo faber, homo sapiens, dan homo ludens. Perbedaan manusia dan hewan menurut Marx yaitu binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya, sedangkan manusia membuat kerja hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya. Manusia hanya terbuka pada nilai-nilai estetik, dan hakikat perbedaan manusia dan binatang adalah menunjukkan hakikat dan universal. Lalu, untuk antropologi adalah merupakan salah satu dari cabang filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat manusia, dan sepanjang sejarah manusia selalu mempertanyakan tentang dirinya. Apakah ia sedang sendirian yang kemudian menjadi perenungan tentang kegelisahan dirinya, ataukah ia sedang dalam dinamika masyarakat dengan mempertimbangkan dan mempertahankan tentang makna hidupnya di tengah dinamika perubahan yang kompleks. Manusia menurut Paulo Freire merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia lain. Manusia dibedakan dari hewan disebabkan kemampuannya untuk melakukan refleksi, tindakan, dan kesadaran manusia bersifat historis. Manusia dibedakan dari hewan disebabkan kemampuannya untuk melakukan refleksi yang menjadikan makhluk berelasi, dan disebabkan kapasitasnya untuk menyampaikan hubungan dengan dunia. Unsur pokok hakikat manusia ada dua. Yang pertama materi dan rohani. Materi dalam pandangan materialisme, unsur rohani dalam pandangan spiritualisme. Yang kedua adalah hakikat manusia. Hakikat manusia adalah masalah manusia yang terpenting dari semua masalah peradaban, dan ini didasarkan humanisme, martabat manusia, serta pemujaan terhadap manusia. Sedangkan untuk ego adalah yang bersifat bebas dan infinite dan immortal. Macam-macam ego ada tiga. Yang pertama panteisme, yaitu ego manusia sebagai non-eksistensi. Yang kedua ego sebagai empirisme, yaitu ego yang berporos terhadap pengalaman yang silih berganti. Dan yang terakhir ego sebagai rasionalisme, yaitu ego yang diperoleh dari penalaran. Ego pada dasarnya adalah berupa aktivitas kehendak. Hakikat manusia dilihat pada tahapan nafs, keakuan, diri, dan ego. Tahapan nafs, hakikat manusia ditentukan oleh amal, karya, dan perbuatan. Lalu untuk tahapan tauhid adalah
adab, khalifah, dan kesatuan sebagai kesatuan jarak dan ruh. Yang ketiga yaitu watak sifat manusia. Watak manusia merupakan kumpulan atau corak-corak yang khas, rangkaian bentuk yang dinamis, yang khas yang secara mutlak terdapat pada manusia. Selain itu, mengenal manusia melalui filsafat. Filsafat ialah tertib atau metode pemikiran yang berupa pertanyaan kepada diri sendiri tentang sifat dasar dan hakikat sebagai kenyataan yang tampil di muka. Filsafat manusia mengupas artinya manusia, mempelajari manusia sepenuhnya, sukma serta jiwanya. Manusia dan ilmu tentang manusia, yaitu perbedaan antara filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia. Yang selanjutnya yaitu kedudukan manusia dan humanisme. Humanis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama historis dan filsafat. Historis yaitu merupakan gerakan intelektual dan kesusastraan, sedangkan filsafat sendiri menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Humanisme muncul bertujuan untuk melepaskan diri dan dari belenggu akal budi dan dukungan yang mengikat. Humanisme mendapatkan pendidikan yang liberal. Selain itu, humanisme adalah aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Manusia merupakan pusat dari realitas. Humanisme sendiri dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu mysticisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Dan manusia adalah makhluk ambigu, yaitu makhluk yang bermakna ganda. Dari penjabaran tersebut, apa sih filsafat manusia itu? Filsafat manusia adalah bagian integral dari sistem filsafat, yaitu secara spesifik menyoroti hakikat dan esensi manusia, mengkaji secara material gejala manusia. Filsafat manusia secara umum bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia sebagaimana halnya manusia dengan ilmu-ilmu tetangganya. Kesulitan bagi suatu filsafat ada 4. Apakah manusia itu? Yang kedua, dari mana datangnya manusia itu? Yang ketiga, dari mana ditakdirkan dan dilahirkannya manusia itu? Dan yang terakhir, untuk apa ada manusia? Untuk yang subbab selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat manusia. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, ekstensif, yang dapat disaksikan dari luasnya jangkauan serta menyeluruhnya objek kajian, gambaran menyeluruh atau sinopsis tentang realita manusia. Alirannya ada 2, materialisme dan spiritualisme. Materialisme membahas tentang hukum alam, kimia, dan biologi, sedangkan spiritualisme membahas tentang jiwa dan roh. Yang kedua, ciri filsafat manusia yaitu intensif, yaitu mencari inti, hakikat, akar, struktur dasar yang melandas kenyataan manusia. Yang ciri yang terakhir yaitu ciri kritis, berhubungan dengan 2 metode sintesa dan refleksi. Tujuan filsafat sendiri memahami diri manusia sendiri. Selanjutnya yaitu metode filsafat manusia. Yang pertama, filsafat bersifat integratif, yaitu mengajukan persoalan-persoalan dan mempertanyakan apa yang tampak sebagai sudah jelas, yaitu metode filsafat bersifat interogatif. Yang kedua yaitu metode filsafat manusia sebagai ilmu, yang berartikan netral dan bebas nilai. Nilai dipandang sebagai yang subjektif dan tidak bisa diukur. Yang terakhir yaitu objek, metode, ciri, dan manfaat studi manusia serta ilmu lain, yaitu yang pertama objek yang tak terbatas dan bersifat observasional dan eksperimental. Yang kedua dari metodenya yang bersifat sintesis dan refleksi. Dari cirinya ada 3, ekstensif, intensif, dan kritis. Dan yang terakhir untuk manfaatnya ada praktis dan teoritis.